Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggenggam seluruh urusan manusia. Di tangannya lah kekuasaan. Dia yang menguasai kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khotamul anbiya wal mursalin yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk lebih memahami hati kita, diri kita, keimanan kita. Kita tinjau dari hal yang sangat rahasia yang orang lain pun tidak bisa memahaminya, yaitu hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 disebutkan, Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hati itu raja, dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah prajuritnya. Semuanya akan bekerja sesuai dengan perintahnya dan ia sangat tunduk kepadanya. Maka dengan perintah hati itulah kemudian ada ketakwaan dan juga ada kemaksiatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, dan ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati itu merupakan kompas moral yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena akan dimintai pertanggungjawaban, maka soal pembenaran, soal kelurusan hati itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita dan juga penting bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mengetahui berbagai penyakit-penyakitnya dan juga cara mengobati hati yang sakit itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa hati itu ada yang hidup dan ada yang mati. Maka hati itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok 1 adalah hati yang sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang sakit. Lalu apakah perbedaan antara ketiganya? Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Barang siapa nanti di hari kiamat datang kepada Allah tidak membawa hati yang selamat, maka dia akan celaka. Maka di dalam surah As-Syu'ara ayat 88 dan 89 itu disebutkan adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat kepadanya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang selamat itu didefinisikan sebagai hati yang terbebas dari setiap syahwat, yaitu keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terbebas dari syubhat, yaitu ketidakjelasan terhadap sesuatu sehingga menyeleweng terhadap kebenaran. Maka yang dinamakan hati yang sehat, hati yang selamat, itu hati yang tidak pernah beribadah
tidak pernah berbuat selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadahnya lurus semuanya, tentang ubudiyahnya murni, tentang irodahnya atau kemauannya, tentang mahabbahnya, tentang cintanya, tentang inabahnya, selalu menjauhi larangannya, selalu melaksanakan perintahnya. Kemudian ikhbadnya atau ketundukannya, khosyahnya, rasa takutnya, dan rojanya, pengharapannya, keinginannya, bahkan seluruh amalan-amalannya itu lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Lalu bagaimana yang kedua? Hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak pernah mau mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia enggan menyembah kepada Allah. Hati yang semacam ini biasanya akan berbuat, akan berjalan sejajar dengan hawa nafsunya dan hanya mementingkan target-target duniawi, sekalipun itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat membanggakan hartanya, membanggakan anak-anaknya, sekalipun itu jauh dari ajarannya. Padahal Allah sudah memberi peringatan di surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Kemudian amal kebaikan yang abadi itu yang akan mendapatkan pahala yang besar dan akan lebih menjadi harapan. Ini peringatan, tetapi mereka tidak mau memperdulikannya. Hatinya benar-benar sudah tertutup. Itulah hati yang mati. Lalu bagaimanakah yang ketiga, hati yang sakit? Hati yang sakit itu hati yang hidup tapi berpenyakit. Padanya ada kecintaan, ada keikhlasan, ada tawakal kepada Allah. Tetapi padanya pula ada kecintaan dan ketamaan. Banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Ada hasad atau dengki, ada kiber atau sombong, ujub, riak, dan lain sebagainya, yang mana semua itu menjadi sumber bencana dan kehancuran. Tapi mereka tidak mempedulikan dan mungkin tidak menyadarinya. Itulah Bapak Ibu. Jadi sekarang bagaimana tentang hati kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana diri kita, hanya kita yang mengetahuinya. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita mampu membersihkan hati kita dari noda-noda kebencian, sehingga tidak ada penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan begitu ada sinar ketulusan yang selalu membersamai langkah kita. Dunia ini memang bising, tetapi bagaimana kita menjaga hati kita agar hati kita itu menjadi tempat yang tenang, tempat yang nyaman untuk berlabuh di saat kita lelah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan ini benar semata-mata karena Allah, apabila salah itu kekurangan saya, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah mengampuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.